Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syarif Sukanwari dengan NIM A7101900306 dari kelas C, Praktikum Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Praktikum Jaringan Komputer. Dan kita masuk soal yang pertama. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Hub adalah perangkat keras jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke Ethernet. Untuk gambarnya bisa kita lihat di sampingnya. Selanjutnya, kita beralih ke switch. Switch adalah alat jaringan yang melakukan suatu proses penyebabatan yang tidak terlihat. Gambarnya ada di sampingnya ya. Kita beralih ke router. Router adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan data melalui sebuah jaringan melalui proses perutean. Oke, kita lanjut ke perbedaannya. Nah, perbedaannya yang pertama, hub. Hub digunakan pada bentuk jaringan yang sederhana, seperti komputer dalam suatu grup IP lokal. Kita beralih ke switch. Switch dapat menentukan MAC address, tujuan dari paket data yang kemudian diteruskan ke port di mana paket tersebut akan dialamatkan. Kita beralih ke router, mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet ke alamat tujuan. Yang nomor 2, hub. Hub menerima sinyal dari sebuah komputer untuk ditransmisikan ke komputer yang lainnya. Kita beralih ke switch. Switch mempunyai kecepatan transfer lebih tinggi dari sebuah router karena beroperasi pada MAC address dan bukan IP address. Untuk router menggunakan proses routing di mana perangkat ini dapat memilih jalur terbaik untuk pengiriman data. Yang ketiga, hub. Hub berfungsi sebagai pemisah dan pembagi sinyal. Untuk switch berfungsi sebagai filter dan melewatkan paket data di sebuah jaringan LAN. Untuk router berfungsi untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat IP data. Kita beralih ke soal nomor 2 atau 1B. Jelaskan kegunaan dari bridge dan sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat oleh bridge. Yang pertama, kegunaan bridge. Kegunaan bridge adalah menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa bridge. Oke. Yang kedua, mengkoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda. Yang ketiga, bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Yang keempat, mengcopy atau menyalin frame dari sebuah dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain dengan alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Nah, untuk interface yang dapat dibuat oleh bridge, yang pertama ada Ethernet, yang kedua ada VLAN, yang ketiga Wireless IP atau WDS, yang keempat Ethernet over IP, yang kelima EPTP. Untuk soal nomor 3 atau 1C, berikan penjelasan bagaimana simbol WW yang terdapat pada kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Simbol WW. Simbol WW merupakan menu dalam mikrotik OS untuk melakukan manajemen bandwidth untuk jaringan sederhana. Nah, dalam kegiatan praktikum bab 9, gambarnya sebagai berikut. Kita bisa lihat, itu ada new simbol WW dengan nama limitasi klien dengan target address 192.168.10.2. Itu dicentang target uploadnya dan target downloadnya, maksimal limit 128K, 256K. Untuk burst limit itu kita set unlimited. Untuk burst threshold
kita set unlimited juga, burst time kosong, dan time-nya bisa kita lihat kosong semua ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam konfigurasi simbol PW tersebut, yang mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan MikroTik adalah berapa banyaknya angka data yang kita buat sebagai target upload dan target download dalam maksimal limit. Jika semakin besar kita buat angka data di dalamnya, maka nanti akan semakin cepat kecepatannya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita buat mepet ya, kecil angkanya, maka nanti kecepatannya juga kecil. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4 atau soal 1D. Jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat membacakan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Yang pertama, hal yang ditekankan dalam melakukan setting router MikroTik untuk server hotspot adalah langkah-langkah pembuatan hotspot, bandwidth limit, dan firewall. Dalam membuat hotspot di router MikroTik adalah dengan yang pertama itu kita klik menu IP. Kita lanjutkan ke hotspot, lalu kemudian kita pilih menu hotspot setup, dan ikuti langkah-langkahnya hingga selesai. Nah, untuk langkahnya kita lihat hotspot server, lalu IP pool untuk DHCP server, DNS, dan NAT, nanti secara otomatis terbuat jika kita menggunakan fitur hotspot setup yang menunjukkan bagaimana membuat user profile dalam hotspot. Pada menu IP, kita pilih hotspot, lalu pilih tab user profiles, kemudian pilih tanda add. Lalu kita isikan nama profil sesuai dengan yang akan kita buat. Lalu kita sesuaikan dengan settingan hotspot yang akan dibuat. Nah, pada kolom rate limit, RX atau TX, isikan besaran limitasi bandwidth yang akan diterapkan. Nah, jika RX itu digunakan untuk batas upload, sedangkan TX itu digunakan untuk batas download, sehingga misal menjadi dalam kurung ya 128K per 25.6K itu mempunyai arti jika 128K itu untuk RX atau untuk upload, dan 256K itu untuk TX atau untuk download. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tadi tentang beberapa soal UAS Praktikum Jarkom, dan saya telah menjawab sebisa saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.